Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Imro'atun Hasanah, NPM 21030010071. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di era masa pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin. Terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk satu asas, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Pada fase ketika Rasulullah SAW masih berada di Mekah, kegiatan ekonomi belum sempat dilakukan sebab perjuangan dan fokus dakwahnya dalam rangka menguatkan ketauhidan pada orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Kegiatan ekonomi Rasulullah baru terlaksana ketika beliau berada di Madinah dengan menetap pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah. Pembahasan kali ini yaitu pemikiran ekonomi Islam di masa Abu Bakar, masa Umar bin Khattab, masa Utsman bin Affan, dan masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq, tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahunan. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negerinya, di antaranya kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang membayar zakat. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq. 1. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. 2. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. 3. Mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal. 4. Menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Mal. 5. Secara individu, Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab, tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua. Umar adalah seorang yang cerdas, petarung yang tangguh, pandai menulis dan membaca. Ia selalu diutus untuk mewakili sukunya menjadi kebanggaan kaum Quraisy. Kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama, pendirian lembaga Baitul Mal. Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti Departemen Pelayanan Militer, Departemen Kehakiman dan Eksekutif, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, Departemen Jaminan Sosial. Yang kedua, kepemilikan tanah. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, usar. Ada perbedaan versi menurut tingkat ukuran usar yang ditetapkan Umar. Tingkat ukuran yang paling digunakan adalah 2,5% untuk pedagang muslim, 5% untuk kafir zimmi, dan 10% untuk kafir harbi dengan asumsi harga barang melebihi 200 dirham. 5. Sedekah dari non-muslim. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sedekah. 6. Koin. Bobot dinar sama dengan 1 mitsal atau sama dengan 20 kirot atau 100 grain of barley. Oleh karena itu, rasib antara 1 dirham dan 1 mitsal adalah 7/10. 7. Kualifikasi dan alokasi pendapatan negara. A. Pendapatan zakat dan usar. B. Pendapatan khums dan sedekah. C. Pendapatan qaras, faid, ijah, dan usar atau pajak perdagangan dan sewa tanah. D. Pendapatan lain-lain. 8. Pengeluaran. Di antara alokasi pengeluaran dan harta Baitul Mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada 6 tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru meliputi 1. Pembangunan perairan. 2. Pembangunan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan. 3. Pembangunan gedung pengadilan untuk penegakan hukum. 4. Kebijakan pembagian lahan luas milik raja, persiapan kepada individu, dan hasilnya mengalami peningkatan dibandingkan pada masa Khalifah Umar, yaitu 9 juta dirham yang menjadi 50 juta dirham. Keempat, yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik.
ia harus menghadapi pemberontakan Tahlah Zubair al-Awwam dan Aisyah yang menuntut kematian Utsman bin Affan. Sekalipun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari pemerataan distribusi uang telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua perhitungan diselesaikan, dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan bagi para pengikutnya di Irak. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal dan yang ditujukan kepada Malik Astar bin Haris. Kebijakan yang dilakukan Khalifah Ali selama kurang lebih 6 tahun kepemimpinannya yaitu A. Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal berbeda dengan Umar yang menyisihkan cadangan. Yang kedua, pengeluaran angkutan laut dihilangkan. Yang ketiga, adanya kebijakan pengetatan anggaran. Keempat, pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya Khalifah Islam menggunakan mata uang dinar dari Romawi dan Persia. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar memerangi suku-suku yang menolak membayar zakat. Pada masa Umar, praktik ekonomi Islam semakin luas dan semakin maju seiring ditaklukkannya negara-negara sekitar Jazirah Arabia yang meliputi Romawi Timur, Syria, Palestina, dan Mesir, dan seluruh Persia termasuk Irak. Titik berat praktik ekonomi Islam pada masa Umar ini pada pengelolaan Baitul Mal dan pajak pengelolaan tanah yang disita dari negara yang ditaklukkan. Pada masa Utsman, ia mengambil kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintahan dalam hal-hal serius bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pajak terhadap para pemilik kebutuhan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas gubernur kota memungut zakat terhadap sayuran segar yang digunakan sebagai bumbu masakan. Pada sama pemerintahannya, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.